Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kepadamu. Karena di tengah dunia yang selalu bergolak, di tengah dunia yang selalu ada pergumulan, tetapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa firman-Mu selalu terbuka bagi kami. Firman-Mu yang selalu menyatakan siapa Allah yang kami sembah. Firman-Mu juga yang menyatakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan sertai dan Tuhan pelihara. Dan firman-Mu yang selalu menyatakan bahwa betapa dunia ini membutuhkan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu selalu terbuka bagi kami. Hari ini ya Tuhan, di malam ini kami sekali lagi akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukalah setiap hati kami, supaya firman yang boleh disampaikan boleh sungguh-sungguh tertanam dengan baik di dalam hati kami. Dan bila Roh-Mu yang kudus boleh menumbuhkan firman itu dan boleh menghasilkan satu buah yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan segala kelemahannya. Kiranya Tuhan yang memimpin menyertai agar firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dipersilakan duduk. Shalom, selamat malam saudara sekalian. Ya, sungguh bersyukur saya boleh berbagi berkat firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Saudara, tema kita pada malam hari ini adalah di Midian. Tuhan memanggil dan mengutus Musa. Saudara, saya mengajak kita, mari sama-sama kita membuka dari Keluaran 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saudara, perikop yang diberikan kepada saya adalah Keluaran 3 sampai pasal yang keempat ayat 17. Tetapi karena terlalu panjang, saudara, saya mengajak kita membuka bagian pasal 3 ayat 1 sampai 12. Kita boleh membaca bersama-sama, saudara. Mari kita buka Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Kita baca secara bergantian, saya akan membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayatnya yang genap, dan demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita membacanya. Keluaran 3, demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Diri kepadanya. Dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Orang Amori. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini.
Puji Tuhan saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang bukan hanya mendengar merenungkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, tema kita pada malam hari ini adalah Tuhan memanggil Musa dan mengutus Musa. Saudara, pertanyaan yang perlu kita jawab adalah Tuhan memanggil dan mengutus Musa itu untuk apa? Atau untuk menjadi apa, saudara? Saudara, sebagian kita mungkin akan jawab bahwa Musa itu dipanggil dan diutus oleh Allah menjadi seorang pemimpin, seorang leader untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, tetapi benarkah demikian? Saudara, Profesor Sen Senjaya, dia adalah seorang dosen dan juga doktor yang menggeluti bidang servant leadership. Saudara, dia bilang begini, saudara. Dia bilang bahwa status dasar atau identitas orang Kristen yang sebenarnya bukanlah pemimpin, melainkan saudara seorang pelayan. Saudara, sebagian orang Kristen memang dipanggil untuk melayani dengan cara memimpin gereja. Entah itu menjadi gembala, hamba Tuhan, majelis, ketua dan pengurus di komisi-komisi. Saudara, tetapi status dasar yang melekat kepada kita orang Kristen yang pertama kali adalah pelayan, saudara. Maka kita ini bukanlah pemimpin yang melayani sesungguhnya, melainkan adalah pelayan yang memimpin. Saudara, semoga kita nggak bingung, saudara ya. Saudara, kita ini bukanlah pemimpin yang punya tugas untuk melayani, tetapi sejatinya kita adalah seorang pelayan, seorang hamba yang juga bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin. Saudara, ini adalah dua hal yang berbeda, saudara. Saudara, kalau begitu melayani itu sesungguhnya bukan sebuah pilihan bagi orang Kristen, bagi kita, saudara ya. Bahkan Tuhan Yesus pun sendiri pernah bilang bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi dia datang ke dunia ini untuk melayani, saudara. Saudara, karena itu kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita adalah seorang pelayan. Saudara, pelayanan kita itu tidak dibatasi apakah kita itu punya jabatan tertentu atau enggak di gereja, saudara. Saudara, pelayanan adalah satu tindakan nyata yang kita lakukan atas dasar kita memang sadar bahwa identitas kita itu adalah seorang pelayan, saudara. Saudara, tetapi apa jadinya kalau banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa identitas yang melekat di dalam dirinya itu adalah seorang pelayan Tuhan? Saudara, apa jadinya jika banyak orang Kristen yang berpikir bahwa pelayanan itu hanya tugas segelintir orang saja? Katakanlah saudara, pelayanan itu hanya tugas hamba Tuhan, hanya tugas majelis, hanya tugas pengurus-pengurus, dan sisanya menganggap dirinya itu sebagai quote-unquote jemaat biasa, saudara. Saudara, maka saya cukup yakin jadinya akan seperti gambar ini, saudara. Saudara, kita bisa melihat di sana ada beberapa orang yang berada di sekitar gerobak itu, saudara ya. Tetapi di situ yang terjadi adalah dari sekian banyak orang di sekitar gerobak itu, hanya ada satu orang saja yang mendorong gerobak itu, saudara. Saudara, bayangkan gerobak ini adalah sebuah ladang pelayanan, saudara ya. Ada banyak orang di sana, tetapi tidak semua mau turun untuk melayani, saudara. Saudara, tetap dan juga lebih ironis lagi, saudara, di gambar itu memperlihatkan lebih banyak orang yang mau memimpin, tetapi tidak mau ikut mendorong gerobak itu demi kemajuan bersama. Saudara, maka perikop yang kita baca hari ini tentang Musa itu adalah mengisahkan bahwa Allah itu memanggil dan mengutus Musa menjadi seorang pelayan Tuhan. Saudara, Musa dipanggil untuk menjadi hamba yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, Musa memang dipanggil untuk memimpin bangsa Israel. Tapi kalau kita baca, saudara, sepanjang kitab Keluaran, maka kita akan melihat bahwa kepemimpinan yang Musa kerjakan, saudara, itu adalah model kepemimpinan servant leadership. Atau artinya kepemimpinan yang melayani. Atau kepemimpinan yang menghamba. Saudara, kepemimpinan Musa diwujudkan dengan cara dia itu melayani bangsa Israel. Sampai akhirnya mereka bisa masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Saudara, karena itu perikop ini sangat relevan. Bukan hanya bagi hamba Tuhan. Bukan hanya bagi pengurus, saudara. Tetapi bagi setiap kita. Karena sejatinya kita adalah para pelayan Tuhan. Terlepas dari kita itu punya jabatan atau tidak di gereja ini. Saudara, mari kita melihat lebih jauh perikop ini, saudara. Saudara, ayat 1-6 dalam Keluaran 3, di sana dicatat bahwa Allah itu menampakkan dirinya kepada Musa. Saudara, Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa ketika Musa itu menjadi seorang gembala, saudara.
Saudara, Musa bahkan seorang gembala yang bukan mengembalakan kambing dombanya sendiri. Tetapi dicatat bahwa Musa sedang mengembalakan kambing domba mertuanya, yaitu Yitro. Saudara, bahkan Musa juga adalah seorang gembala di tanah yang asing bagi dia, yaitu dia mengembalakan di tanah Midian. Saudara, Musa pergi ke tanah Midian sebagai pelarian. Karena Firaun Mesir tahu bahwa Musa telah membunuh seorang Mesir. Pada waktu Musa itu ingin membela orang sebangsanya yang Musa lihat sedang ditindas oleh orang Mesir itu. Saudara, dengan kata lain Allah menyatakan dirinya itu kepada Musa pada waktu Musa menjadi nobody, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, saudara. Nah, saudara, pada waktu Tuhan menampakkan diri dan mengutus Musa ke tanah Mesir, saudara, Musa hanyalah seorang pelarian. Musa hanyalah seorang pelarian yang menjadi gembala, yang menggembalakan kambing domba orang lain. Saudara, Moses was nobody when God sent him to Egypt. Saudara, kita tahu sebelum Musa di tanah Midian, saudara, Musa itu dulunya adalah seorang pangeran di tanah Mesir. Dia diangkat menjadi anak oleh putri Firaun yang terdahulu, saudara. Nah, saudara, setelah Firaun baru yang tidak mengenal Yusuf muncul, saudara, bangsa Israel itu mulai diperbudak oleh bangsa Mesir. Kita tahu cerita itu, saudara. Bahkan Firaun yang baru ini tidak segan-segan untuk menindas bangsa Israel dan juga memerintahkan bidan-bidan untuk membunuh setiap bayi laki-laki orang Israel. Saudara, tetapi di dalam kedaulatan Tuhan, Musa berhasil disembunyikan dan juga dia dibesarkan oleh putri Firaun yang terdahulu hingga dewasa dan menjadi seorang pangeran, saudara. Saudara, tetapi karena Musa membunuh orang Mesir dan perbuatannya itu diketahui oleh Firaun, saudara, maka Musa harus melarikan diri ke tanah Midian dan dia menetap di sana selama kurang lebih 40 tahun. Saudara, kenapa Tuhan kok menampakkan dirinya kepada Musa dan mengutus Musa itu pada waktu Musa menjadi nobody, bukan siapa-siapa, saudara, cuma gembala. Saudara, kita percaya bahwa itu adalah bagian dari pembentukan Tuhan kepada Musa. Dan saudara, inilah yang luar biasanya dari pembentukan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Musa. Saudara, 40 tahun pertama Tuhan memelihara dan membentuk hidup Musa itu menjadi seorang yang terdidik di Mesir. Saudara, 40 tahun pertama Tuhan mengizinkan Musa menjadi somebody di Mesir. Dia boleh mengenyam pendidikan di Mesir, bahkan dia menjadi seorang pangeran. Dia menjadi seorang pangeran yang terbiasa berbicara di depan orang banyak. Saudara, tetapi 40 tahun yang kedua kehidupan Musa, saudara, Tuhan membentuk Musa sampai dia menjadi nobody. Tuhan membentuk Musa sampai dia menjadi seorang gembala di tanah asing yang setiap harinya terbiasa berbicara kepada kambing domba. Saudara, ini dua hal yang sangat-sangat kontras. 40 tahun pertama, saudara, Musa terbiasa hidup di tengah kemegahan. Tetapi 40 tahun yang kedua, bahkan Musa setiap harinya menggembalakan kambing domba orang lain, saudara. Saudara, di tengah kondisi itulah Allah itu menyatakan dirinya kepada Musa dengan satu penampakan yang luar biasa. Di sana Tuhan menampakkan dirinya, saudara, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tetapi dikatakan semak duri itu tidak terbakar. Saudara, apa artinya penampakan ini? Saudara, semak duri yang terbakar, the burning bush, menyatakan kekudusan Allah kepada Musa. Saudara, Allah ingin Musa itu sadar bahwa Allah yang akan mengutusnya itu adalah Allah yang kudus. Allah ingin Musa menyadari bahwa Allah yang menyatakan diri kepadanya adalah Allah yang berbeda dari segala berhala-berhala yang diketahui dan disembah di tanah Mesir, saudara. He is the one and only God for Moses and for Israel. Tetapi saudara, tidak hanya berhenti sampai di sana. Saudara, semak duri yang terbakar tetapi tidak terbakar ini juga sedang menggambarkan rencana keselamatan Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara, api di dalam Alkitab itu biasanya melambangkan dua hal, saudara. Yang pertama melambangkan penghukuman dan yang kedua juga melambangkan pengudusan, saudara. Saudara, semak duri yang tidak terbakar ini menandakan dua hal ini. Bahwa Allah nantinya akan mendatangkan penghukuman bagi Mesir karena mereka menindas umat Allah. Tetapi di saat yang sama, saudara, Tuhan juga menyelamatkan dan akan menguduskan bangsa Israel menjadi milik kepunyaan Allah. Dan supaya mereka itu dapat beribadah kepada Allah, saudara. Dan itulah yang dilakukan Tuhan melalui kehadiran Musa sebagai hambanya ini, saudara.
Saudara, Allah menyatakan keprihatinannya melihat umatnya itu diperbudak di tanah Mesir, saudara. Saudara, Tuhan menyatakan keprihatinannya dengan menggunakan 3 pernyataan yang dicatat pada ayat ke-7. Di sana dikatakan, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku, kata Tuhan. Aku telah mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan umatku. Itu yang Tuhan katakan, saudara, kepada Musa di kala pengutusannya. Saudara, Allah tidak tutup mata atas penderitaan umatnya. Allah mendengar ratapan, tangisan, seruan dan erangan orang-orang Israel itu, saudara. Allah juga mengetahui penderitaan umatnya. Saudara, kata mengetahui di dalam ayat 7 ini menggunakan kata bahasa Ibrani itu yada. Saudara, kata ini digunakan pada saat Kejadian 4 juga. Ketika dikatakan bahwa Adam itu bersetubuh dengan Hawa. Yada itu dalam bahasa Inggris itu mengenal, saudara, to know gitu ya. Saudara, ini menarik sekali. Berarti kata ini tuh mau menggambarkan persekutuan yang intim antara Allah dan umatnya. Sebagaimana seorang suami yang bersatu dengan istrinya dan suaminya itu mengenal istrinya. Saudara, maka di sini firman Tuhan mau bilang bahwa jika umat Allah itu menderita, maka Allah juga sepertinya turut mengerti, bahkan turut merasakan penderitaan umatnya itu, saudara. Saudara, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Di sana kemudian Tuhan menutup dengan satu kalimat deklarasi yang tegas. Allah mengatakan, aku telah turun untuk melepaskan dan menuntun bangsa Israel untuk dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas. Saudara, Allah bukan hanya melihat, Allah bukan hanya mendengar, Allah bukan hanya mengerti pergumulan umatnya, tetapi Allah juga turun tangan untuk melepaskan mereka dari penderitaan itu. Allah menyelamatkan bangsa Israel sebagaimana seorang gembala menyelamatkan domba-domba yang sedang berada di dalam incaran singa buas. Nah, saudara, untuk itulah Tuhan memanggil dan mengutus Musa untuk kembali ke tanah Mesir. Saudara, tetapi bagaimana respon Musa ketika mendengar panggilan Tuhan itu? Saudara, Musa merasa keberatan akan panggilan dan pengutusan Tuhan itu. Saudara, dari ayat 11 sampai pasal 4 ayat 17, nanti saudara di rumah bisa baca secara pribadi. Di sana kita melihat bahwa sesungguhnya Musa itu keberatan dengan panggilan Tuhan itu. Saudara, ketika Tuhan memanggil dan mengutus Musa, Musa justru merasa dirinya itu tidak layak menerima panggilannya itu. Saudara, di sini kita melihat satu hal yang menarik, saudara. Saudara, pada waktu tiba Tuhan itu mengutus Musa kepada bangsanya, saudara, Musa justru keberatan dan merasa dirinya itu enggak layak menerima panggilan Tuhan itu. Saudara, kalau coba saudara baca di Keluaran 2, saudara, kita akan melihat. Padahal kalau kita kembali ke pasal 2, saudara, di sana kita melihat bahwa Musa itu sebenarnya memiliki keberanian untuk membela bangsa Israel, bangsanya sendiri, saudara. Saudara, Musa berani mengambil resiko dan tidak ragu-ragu ketika dia melihat orang Mesir itu sedang menganiaya bangsanya sendiri. Ketika orang Mesir itu sedang menindas bangsanya sendiri. Saudara, Musa berani take a risk untuk membunuh orang Mesir itu. Dan dia juga mengubur orang Mesir itu di tanah, saudara. Dan saudara, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 25. Saudara, di sana bahkan firman Tuhan berkata bahwa motivasi Musa melakukan itu supaya saudara sebangsanya itu sadar bahwa tiba waktunya bagi Tuhan memakai Musa menjadi penyelamat bangsa Israel. Saudara, artinya di Keluaran 2 Musa itu merasa dirinya sendiri sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, dia menganggap dirinya itu layak menjadi penyelamat bangsa Israel. Itu sebelum ketika Tuhan membentuk Musa 40 tahun menjadi seorang gembala. Saudara, tetapi justru ketika Musa justru Tuhan izinkan mengalami pengalaman pahit sampai dia melarikan diri ke tanah Midian. Sehingga ketika waktu Tuhan itu tiba, saudara, Musa justru menyadari bahwa dirinya itu tidak layak. Dan dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel ini keluar dari Mesir. Who am I? Siapa saya Tuhan? Itu adalah 40 tahun kedua setelah Tuhan membentuk Musa. Musa berkata, siapakah saya Tuhan? Siapakah aku ini
Maka aku yang diutus untuk menghadap Firaun, untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, bagaimana di sana Allah meneguhkan Musa, saudara? Saudara, kita melihat bahwa Allah meneguhkan panggilan Musa itu tidak dengan mengatakan bahwa panggilan pelayanannya itu akan berjalan dengan mudah, saudara. Saudara, tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya kepada Musa. Di tengah segala keberatan yang disampaikan oleh Musa, saudara, Tuhan menjanjikan penyertaannya kepada Musa. Tuhan juga menyediakan apa yang Musa perlukan, saudara. Saudara, sepanjang ayat 11 sampai pasal 4 ayat 17, Musa di sana secara jujur menyatakan keberatan-keberatannya kepada Tuhan. Dia secara jujur mengatakan bahwa memang dirinya itu tidak layak diutus oleh Tuhan. Saudara, tetapi panggilan Tuhan bagi Musa itu gak bisa ditolak, saudara. Meskipun Musa menyatakan segala keberatan dan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan, tetapi panggilan Tuhan baginya tetap tidak bisa dia tolak. Saudara, ketika Musa berkata bahwa dirinya tidak layak, Tuhan menyediakan penyertaannya, saudara. Ketika Musa merasa dirinya itu berat lidah, berat mulut, Tuhan menuntun apa yang harus dikatakan Musa. Bahkan Tuhan mempersiapkan dan mengutus Harun, saudara, untuk menjadi penyambung lidahnya Musa. Saudara, hingga sampai akhirnya Musa itu udah gak bisa punya alasan lagi untuk menolak Tuhan. Dan sampai akhirnya Musa bersedia menerima panggilan itu. Saudara, maka dari kisah ini saya ingin mengajak kita merenungkan 3 hal penting bagi kita sebagai pelayan Tuhan. Saudara, kembali saudara, pelayan Tuhan bukan hanya orang-orang yang seperti saya dan rekan-rekan hamba Tuhan, atau pengurus atau majelis, atau orang-orang yang punya jabatan di gereja. Saudara, kita semua adalah pelayan, kita adalah hamba, saudara. Pelayan Tuhan yang saya maksud adalah kita semua. Ketika kita mengalami karya keselamatan dari Tuhan, saudara, kita semua juga disebut sebagai hamba Tuhan. Kita setelah diselamatkan, kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka yang pertama, saudara, hal yang kita pelajari di sini adalah yang pertama, pelayanan adalah anugerah Tuhan. Saudara, dari firman Tuhan hari ini kita sekali lagi diingatkan tentang satu prinsip yang sangat mendasar di dalam pelayanan kita. Yaitu pelayanan, saudara, adalah anugerah Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang mulia. Saudara, tetapi Allah yang kudus dan Allah yang mulia itu mau mengajak kita, saudara, manusia berdosa itu untuk berpartisipasi. Untuk menyatakan rencana keselamatannya kepada orang lain, saudara. Saudara, pertanyaan Musa yang ditujukan kepada Tuhan bagi saya adalah pertanyaan yang tepat. Siapakah aku ini? Saudara, siapakah kita, saudara? Sehingga kita itu dipanggil, kita itu dipercayakan untuk melayani Tuhan yang kudus dan Tuhan yang mulia itu. Saudara, apakah karena Tuhan membutuhkan tenaga dan jasa kita? Ataukah apakah karena kita itu orang yang hebat di mata Tuhan sehingga Dia mempercayakan pelayanan itu kepada kita? Saudara, sama sekali tidak, saudara. Saudara, Allah tidak membutuhkan manusia untuk membantu Tuhan menyatakan rencana keselamatan yang telah Dia rencanakan. Saudara, tetapi di dalam anugerahnya, saudara, Tuhan memanggil kita untuk melayani dan menjadi alat di tangannya. Saudara, perikop yang kita renungkan tadi menyatakan bahwa pelayanan itu diawali dan didasari oleh karena anugerah Tuhan semata. Saudara, ketika Musa merasa dirinya itu siap menjadi pembebas Israel, saudara, justru Tuhan belum menyatakan diri kepadanya. Tuhan belum menampakkan diri kepadanya. Bahkan Tuhan mengambil waktu 40 tahun lagi untuk membentuk Musa di tanah Midian sebagai gembala dan sebagai pelarian di tanah Mesir. Tetapi justru ketika Musa menyadari bahwa dirinya itu tidak layak, menyodorkan dirinya sebagai pembebas bangsanya, justru saudara, di saat itulah Tuhan menyatakan diri kepadanya. Tuhan memanggil, Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, seringkali semakin lama kita melayani, mungkin seringkali kita itu lupa bahwa sesungguhnya pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, pelayanan sesungguhnya adalah miliknya Tuhan, bukan milik kita. Karena itu Tuhanlah yang paling tahu kapan waktu yang tepat buat kita untuk melayani, dan juga Dia yang paling tahu porsi pelayanan yang paling tepat bagi kita, saudara. Saudara, seorang hamba Tuhan waktu itu pernah berkata, saya dengar saudara perkataan ini.
Setiap masa ada musanya. Setiap musa ada masanya, saudara. Sekali lagi, saudara. Setiap masa ada musanya. Dan setiap musa ada masanya. So artinya apa? Saudara, artinya setiap masa Tuhan itu selalu menyediakan pelayannya untuk dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara, tetapi setiap pelayan Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan itu juga memiliki masanya seturut dengan waktunya Tuhan. Saudara, maka ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita, saudara, mari kita mengerjakan pelayanan itu dengan sekuat tenaga. Karena akan tiba waktunya Tuhan akan mempercayakan tongkat estafet pelayanan itu kepada orang lain. Saudara, kalau kita menyadari bahwa pelayanan itu adalah anugerah Tuhan, saudara, maka respons yang sepatutnya adalah, saudara, kita senantiasa menjaga motivasi hati kita untuk melayani dengan penuh kekudusan. Sebagaimana Allah yang kita layani adalah Allah yang kudus, saudara. Saudara, pelayanan itu bukanlah panggung untuk kita menyatakan siapa diri kita kepada orang lain. Saudara, pelayanan adalah justru panggung di mana orang lain itu bisa melihat dan juga mengalami karya Tuhan. Saudara, maka Tuhanlah yang seharusnya menjadi pusat atas pelayanan kita dan bukan kita ataupun orang lain, saudara. Saudara, ingat, pelayanan adalah panggung di mana orang lain bisa melihat dan mengalami karya Tuhan. Pelayanan itu bukan panggungnya kita untuk menunjukkan siapa diri kita. Saudara, ketika Tuhan mempercayakan pelayanan untuk kita kerjakan hari ini, saudara, apakah hati kita itu masih tetap kudus di dalam melayani Tuhan? Saudara, mungkin sebagian kita mengawali pelayanan kita dengan baik. Kita starting pelayanan kita itu dengan well. Kita starting well. Saudara, tetapi Tuhan tidak menginginkan kita hanya starting well. Tuhan kita menginginkan justru kita finishing well. Kita bukan hanya starting well, tetapi kita juga finishing well di dalam pelayanan kita. Saudara, kalau kita hari ini Tuhan mempercayakan pelayanan untuk kita kerjakan, maka marilah kita dengan setia melayani Tuhan sampai akhir. Dan yang kedua, saudara, hal yang bisa kita pelajari adalah, saudara, pelayanan itu menuntut ketaatan kita, saudara. Saudara, kisah yang kita renungkan hari ini juga mengajak kita untuk melihat bahwa panggilan Tuhan itu tidak dapat ditolak, saudara. Saudara, itu sebabnya Tuhan terus mengejar Musa sampai dia tidak bisa berkelit lagi. Dan akhirnya Musa itu menerima panggilan Tuhan itu. Bahkan Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang Musa butuhkan, supaya Musa itu bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, sekali lagi bukan karena Tuhan membutuhkan Musa, tetapi karena di dalam anugerahnya Tuhan memang telah menetapkan dan mempersiapkan Musa menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara, biasanya ada dua ekstrim di dalam yang ditemukan di dalam diri seorang pelayan. Saudara, yang pertama, saudara, ekstrim yang pertama, saudara, pertama adalah pelayan yang merasa dirinya itu layak melayani Tuhan. Dan yang kedua, saudara, ekstrim yang kedua adalah pelayan yang selalu melarikan diri ketika Tuhan panggil. Karena alasannya apa, saudara? Karena dia merasa diri gak layak. Yang pertama, pelayan yang merasa dirinya layak melayani Tuhan. Dia selalu merasa dirinya layak untuk melayani Tuhan. Dan ekstrim yang kedua adalah pelayan yang selalu melarikan diri ketika Tuhan panggil untuk melayani. Karena dia merasa dirinya itu tidak layak. Saudara, yang satu selalu merasa saya bisa melakukan semua pelayanan lebih baik dari semua orang. Itu sebabnya dia selalu mau dirinya yang mengerjakan semuanya. Saudara, tetapi yang satu lagi selalu merasa saya ini gak layak untuk melayani Tuhan. Karena itu saya gak pernah mau melayani Tuhan. Saudara, solusi untuk keduanya itu sama, saudara. Kedua-duanya sama-sama harus menyadari bahwa pelayanan adalah anugerah Tuhan. Saudara, solusi bagi keduanya itu sama. Keduanya sama-sama harus menyadari bahwa pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, di dalam anugerah Tuhan itulah orang-orang yang merasa dirinya layak untuk melayani Tuhan akan melihat bahwa pelayanan itu sejatinya bukan didasari karena kehebatan diri kita, tetapi hanya karena anugerah semata. Dan di dalam anugerah Tuhan, orang-orang yang merasa dirinya tidak layak, saudara, bisa melihat pengharapan bahwa meskipun dirinya tidak layak, tetapi Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepadanya. Saudara, kita memang gak pernah layak melayani Tuhan.
Tetapi kalau Tuhan panggil kita untuk melayani, saudara, maka respons yang paling tepat untuk kita lakukan itu adalah taat. Sekali lagi saudara, kita memang tidak pernah layak untuk melayani Tuhan. Tetapi justru anugerah Tuhan itu dinyatakan ketika Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan. Maka ketika panggilan itu datang kepada kita, saudara, maka kita tidak bisa menggunakan, saya nggak layak. Tetapi kita bisa merespons justru di dalam ketaatan. Yang kedua yang ketiga saudara, pelayanan itu memiliki rintangannya. Tetapi justru Tuhan akan selalu menyertai. Saudara, di dalam pelayanan terkadang Tuhan itu mengizinkan kita menghadapi berbagai kesulitan dan juga tantangan. Saudara, mungkin Tuhan mengizinkan ada batu besar yang merintangi pelayanan kita. Mungkin juga Tuhan mengizinkan kita melewati banyak kerikil-kerikil kecil yang bisa membuat perjalanan pelayanan kita itu terasa menyakitkan, saudara. Nah, saudara, seringkali mungkin kita membayangkan pelayanan itu harus selalu berjalan dengan mulus, lancar. Tetapi kebanyakan pelayanan justru tidak seperti itu. Saudara, kebanyakan pelayanan justru diwarnai dengan tantangan, kesulitan yang bisa menggoda kita untuk meninggalkan pelayanan itu, saudara. Saudara, tetapi kesulitan dan tantangan seharusnya bukan menjadi alasan bagi kita untuk duduk diam, berpangku tangan dan tidak mau melayani Tuhan. Lalu kita bilang sama diri kita, sudahlah, saya mau jadi quote unquote jemaat biasa saja. Saudara, tidak bisa, saudara. Saudara, memang melayani itu banyak rintangannya. Melayani itu juga ada tantangannya, saudara. Saudara, tetapi tantangan dan rintangan tidak seharusnya membuat kita itu mundur dari pelayanan. Dan kita berpangku tangan berdiam diri. Saudara, bayangkan saudara, Musa itu sudah terbiasa 40 tahun berhadapan dengan kambing domba. Saudara, ketika itu Tuhan justru mengutus Musa untuk menghadap Firaun, penguasa Mesir, saudara. Saudara, bayangkan 40 tahun dia menggembalakan kambing domba. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan mengutus Musa untuk pergi menghadap Firaun. Saudara, maka bagi Musa, saya percaya misi Tuhan ini adalah mission impossible. Misi yang tidak mungkin bagi Musa. Dan saudara, misi pertama Musa sebagai utusan Tuhan bahkan bisa dikatakan berujung dengan kegagalan. Bahkan membuat keadaan itu terlihat lebih buruk daripada sebelumnya. Saudara, ketika pertama kali Musa menghadap Firaun, saudara, Firaun tidak melepaskan bangsa Israel. Sebaliknya saudara, justru Firaun itu semakin menindas bangsa Israel dengan lebih keras lagi. Dengan mempersulit pekerjaan mereka, saudara. Saudara, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya Musa juga bisa belajar beriman kepada penyertaan Tuhan. Saudara, tetapi di tengah kebimbangan dan segala kegagalan yang Musa hadapi, saudara, Tuhan selalu tidak menjanjikan kemudahan. Tetapi justru Tuhan selalu menjanjikan penyertaannya kepada Musa. Dan Tuhan selalu menyediakan apa yang Musa perlukan untuk Musa terus melangkah di dalam pelayanannya. Saudara, tindakan Tuhan yang sama juga ditunjukkan pada kita hari ini sebagai para pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, memang pelayanan sulit, pelayanan mungkin banyak rintangan, tetapi Tuhan selalu menyediakan penyertaannya bagi kita, saudara. Saudara, maka biarlah kita selalu ingat bahwa di tengah berbagai tantangan dan kesulitan di dalam pelayanan kita, Tuhan turut hadir menyertai kita yang diutus olehnya. Saudara, ketika Tuhan memanggil dan mengutus, maka Tuhan yang sama juga yang akan menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita. Saudara, sekali lagi, status dasar kita sebagai orang Kristen yang melekat di dalam diri kita itu adalah pelayan. Saudara, maka dari itu pelayanan seharusnya menjadi gaya hidup yang kita hidupi di dalam hidup kita. Entah itu kita di rumah, entah itu kita di gereja, entah kita itu di tempat kerja. Saudara, pelayanan itu tidak harus yang ribet-ribet, saudara. Saudara, jika di rumah, saudara bisa tanya kepada anak-anak saudara bagaimana kabar kalian di sekolah, bagaimana kabar kuliahmu, apa yang bisa mama papa doakan. Bagi setiap kita para anak-anak juga, kita bisa tanya kabar papa mama kita. Kita juga bisa mendoakan mereka. Saudara, maukah kita melayani Tuhan? Karena pelayanan seharusnya tidak menjadi satu pilihan, tapi justru keharusan bagi kita. Saudara, karena itu biarlah 3 hal yang menjadi perenungan kita hari ini dapat menolong kita
menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Biarlah kita selalu ingat bahwa sesungguhnya pelayanan itu adalah anugerah dari Tuhan. Saudara, karena itu marilah kita melayani Tuhan dengan kesetiaan dan di dalam kekudusan. Dan pelayanan juga menuntut ketaatan kita. Karena itu ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, saudara, biarlah kita boleh meresponsnya dengan ketaatan. Dan terakhir, saudara, pelayanan memang memiliki rintangan dan tantangan. Tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita berhenti melayani Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dan menyediakan apa yang kita perlukan supaya kita terus melangkah sebagai pelayan Tuhan yang berkenan di matanya. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh sungguh menguatkan setiap kami, orang-orang yang Tuhan panggil sebagai pelayan-Mu. Tuhan, biarlah hidup kami boleh sungguh menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan, dengan cara kami hidup sebagai pelayan Tuhan yang setia. Tuhan, biarlah kami boleh memiliki hati untuk melayani lingkungan sekitar kami. Entah itu di gereja ini ya Tuhan, entah itu di rumah kami masing-masing, entah itu di tempat kerja kami. Biarlah hidup kami boleh sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh sungguh tertanam di dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.